Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat manusia dengan aneka ragam latar belakang, perbedaan yang ada di antara kita, lita'arufu, untuk kamu ini saling kenal. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kenapa di ayat ini yang dikedepankan adalah untuk kamu saling kenal. Jadi nggak disebut soal saling sayangnya, saling bersatunya, saling bekerja samanya, tidak. Saling kenal dulu. Karena saling kenal itu pintu gerbang. Itu kunci. Kalau sudah saling kenal, maka satu sama lainnya saling mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, boleh dong minta dukungannya dengan mengklik tombol subscribe. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian min dzakarin wa untha. Itu dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Selanjutnya Allah nyatakan, setelah itu, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami jadikan kamu itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, berpuak-puak. Nah, lalu pertanyaannya, untuk apa Allah ciptakan manusia ini dari jenis laki dan jenis perempuan, juga bersuku-suku, berpuak-puak, dan berbangsa-bangsa? Nah, sebelum kita ajukan pertanyaan ini, Allah sudah jawab dalam ayat yang sama, di mana Allah nyatakan, lita'arufu, untuk kamu sekalian saling mengenal. Subhanallah. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat manusia dengan aneka ragam latar belakang, perbedaan yang ada di antara kita, lita'arufu, untuk kamu ini saling kenal. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kenapa di ayat ini yang dikedepankan adalah untuk kamu saling kenal. Jadi nggak disebut soal saling sayangnya, saling bersatunya, saling bekerja samanya, tidak. Saling kenal dulu. Karena saling kenal itu pintu gerbang. Itu kunci. Kalau sudah saling kenal, maka satu sama lainnya saling mengetahui. Kalau sudah saling mengetahui, maka akan mudah untuk membangun saling menghargai. Kalau sudah saling menghargai dan saling menghormati, maka itu merupakan modal utama untuk saling cinta dan saling sayang. Nah, kalau sudah ada saling cinta dan saling sayang, tentu akan lebih mudah lagi kita untuk saling berbagi, saling bekerja sama, saling bergotong royong, saling bahu-membahu. Nah, itulah rahasianya kenapa dalam ayat ini yang dinyatakan oleh Allah, lita'arufu, untuk kamu. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi. Nah, bahwa dalam aksi 212 di tahun 2016, bahkan dalam reuni-reuni selanjutnya, sampai reuni hari ini, yang kita gelar bersama secara daring, secara webinar ini, bahwa di sana ada spirit ukhuwah basyariyah. Ada spirit persaudaraan kemanusiaan. Makanya saya selalu ingatkan kepada seluruh umat Islam, seluruh elemen bangsa. Ingat, kalau kita bicara kemanusiaan, maka kita jangan bicara soal suku, budaya, agama, golongan, partai, kelompok, lupakan itu semua. Apalagi kalau kita lagi terjun di medan bencana. Di sana banyak orang membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan bantuan. Jangan sekali-sekali yaitu bicara tentang suku, agama, ras, atau antar kita singkat dengan sara. Tidak ada. Kemanusiaan adalah kemanusiaan. Inilah ukhuwah basyariyah yang spiritnya melekat ada di dalam aksi 212 maupun dalam reuni 212 selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua jenis ukhuwah yang ingin saya ingatkan juga, bahwa dalam aksi 212 di sana juga ada spirit persaudaraan kebangsaan. Nah, kalau istilah dalam bahasa Arabnya kita sebut ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah. Kalau tadi ukhuwah basyariyah itu bisa diistilahkan sebagai internasionalisme. Nah, sementara kalau ukhuwah wataniyah ini bisa kita istilah nasionalisme. Itu persaudaraan kebangsaan. Persaudaraan kita satu tanah air. Nah, ini pun juga
diberikan isyarat yang sangat jelas sekali oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sejarah hidupnya. Bagaimana Nabi alaihi secara terbuka di hadapan para sahabat menyatakan cintanya kepada kota suci Mekah, menyatakan cintanya kepada kota suci Madinah, bahkan menyatakan cintanya kepada Jabal Uhud. Subhanallah. Artinya ini dimotivasi oleh Rasulullah SAW para sahabatnya untuk cinta apa? Nabi cinta Mekah, Mekah tanah kelahirannya. Sampai-sampai Nabi mengatakan kepada kota Mekah, didengar oleh para sahabat, kalau bukan kaummu yang mengusir aku dari Mekah, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, wahai Mekah. Subhanallah. Nah, begitu juga Nabi menunjukkan rasa cintanya kepada Madinah. Nah, yang ditunjukkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, eksplisit maupun implisit, menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada umatnya untuk cinta negeri, cinta bangsanya, cinta tanah airnya. Nah, ini juga harus kita jaga. Inilah yang kita sebut dengan istilah ukhuwah wataniyah. Nah, baiklah, sekarang yang ketiga. Selain ukhuwah basyariah yang tadi kita sebut dengan istilah internasionalisme, dan selain ukhuwah wataniyah yang tadi kita sebut dengan nasionalisme, kebangsaan, ada satu lagi jenis ukhuwah. Nah, ukhuwah yang ketiga ini sangat spesifik, sangat khusus, sangat istimewa, karena dimensinya bukan dimensi hanya dunia, tapi dimensi dunia dan akhirat. Nah, ukhuwah apa? Ukhuwah Islamiyah. Jadi Islamiyah ini adalah satu persaudaraan yang diikat dengan akidah, diikat dengan syariat, diikat dengan keagamaan. Dan ini dimensinya bukan hanya sebatas dunia, tapi dimensi ini dimensi dunia dan akhirat. Nah, tentu ini tidak dengan ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah, karena di dalam ukhuwah Islamiyah itu sendiri ada dimensi dunia yang memang harus dijaga. Dimensi mana mesti dijaga? Itu tadi yang kita sampaikan, soal internasionalisme. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang terbelakang dari pergaulan internasional, dan di sana juga ada nasionalisme yang mana kita harus selalu bersedia untuk berkorban demi bangsa dan negara serta memajukan negara. Dan itu ada dalam ajaran Islam secara komprehensif, yaitu secara lengkap. Nah, khusus yang ketiga ini, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103. Allah subhanahu wa ta'ala qala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Artinya, berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah, itu kepada tali Allah, kepada agama Allah, kepada hukum Allah. Dan Allah ingatkan, wa la tafarraqu, jangan sekali-kali kamu bercerai-berai. Nah, berdasarkan ayat ini, siapapun yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai seorang muslim, bersyahadat, memeluk agama Islam, maka mereka wajib al-i'tisam pada hablullah, kepada hukum Allah. Nah, kenapa? Karena hukum Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan way of life. Itu merupakan jalan hidup dari dunia ke akhirat. Nah, oleh karenanya setiap muslim, setiap orang beriman wajib berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, berpegang teguh juga kepada ijma, qiyas, dan lain sebagainya yang menjadi sumber-sumber hukum muktabar terpercaya, yaitu di tengah umat Nabi Muhammad SAW. Dan haram mereka berpecah belah. Jadi wala tafarraqu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh berpecah belah. Maka itu orang-orang beriman wajib bersatu. Tapi bukan sembarang bersatu. Bersatu dalam iman, bersatu dalam Islam, bersatu dalam akhlak, bersatu dalam kebajikan, bersatu dalam kebersamaan, bersatu dalam taat, bersatu dalam takwa. Jadi bukan bersatu dalam korupsi, bukan bersatu dalam kezaliman, bukan bersatu dalam dusta, bukan bersatu dalam kemunkaran dan kemaksiatan. Jadi bersatu
yaitu di dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah Ahibail Kiram, bagian pertama dari pertemuan kita, yaitu pada pagi hari ini, yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa dalam aksi 212 di tahun 2016 ada spirit ukhuwah basyariah, internasionalisme, karena memang yang hadir saat itu bukan dari Indonesia saja, hampir dari dunia ikut hadir. Kemudian yang kedua adalah ada spirit ukhuwah wataniyah, nasionalisme. Nah, karena saat itu yang hadir dari hampir semua suku, apapun agamanya, mereka datang untuk bersama-sama bagaimana menuntut penegakan keadilan. Dan yang ketiga, di sana secara spesifik ada ukhuwah Islam biasa. Nah, mudah-mudahan saya harap spirit dari tiga jenis ukhuwah ini akan selalu ada di dalam setiap gerakan yang memiliki ruh daripada 212, baik hari ini maupun yang akan datang, insya Allah. Nah, selanjutnya di bagian kedua. Di bagian kedua yang ingin saya ingatkan di sini adalah yaitu tentang akhlak Nabi alaihi salatu wassalam dan misi kenabian yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu tentang segala sesuatu, yang sedemikian sempurna